Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Prenika dari kelas 8 TA. Di video ini saya akan membahas mengenai program logika yang digunakan pada sistem embedded. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari program logika. Pengertian program logika pada sistem embedded. Program logika pada sistem embedded adalah program komputer yang dijalankan pada perangkat elektronik tertentu yang memiliki tujuan khusus atau fungsi tertentu. Program logika ini memungkinkan perangkat embedded untuk melakukan tugas tertentu seperti pengendalian mesin, sensor, komunikasi data, dan masih banyak lagi. Perbedaan antara program logika pada sistem embedded dan sistem desktop terletak pada arsitektur sistem, sumber daya yang tersedia, dan lingkungan operasinya. Pada sistem embedded, sumber daya yang tersedia terbatas sehingga program logika harus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sistem. Sedangkan pada sistem desktop, sumber daya yang tersedia lebih melimpah sehingga program logika tidak terlalu memperhatikan optimasi sumber daya. Lingkungan operasi pada sistem embedded seringkali bersifat real-time dan berbeda dengan lingkungan pada sistem desktop atau server. Pengembangan program logika pada sistem embedded. Untuk mengembangkan program logika pada sistem embedded, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, merancang sistem. Pada tahapan ini, perlu dilakukan perencanaan dan desain sistem. Rancangan sistem meliputi spesifikasi hardware dan software yang dibutuhkan, algoritma yang digunakan, serta metode pengujian dan validasi. Yang kedua, memilih bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang biasa digunakan dalam pengembangan program logika pada sistem embedded antara lain C, C++, Assembly Language, dan bahasa pemrograman khusus perangkat tertentu seperti VHDL atau Verilog. Pemilihan bahasa pemrograman harus mempertimbangkan ketersediaan compiler dan library yang sesuai dengan sistem. Yang ketiga, menuliskan kode program. Setelah memilih bahasa pemrograman, langkah selanjutnya adalah menuliskan kode program. Kode program harus sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang sebelumnya. Lalu yang keempat, memeriksa kode program. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kode program tidak mengandung kesalahan dan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang sebelumnya. Yang kelima, menerapkan teknik pengkodean yang efisien. Pada tahap ini perlu diterapkan teknik-teknik pengkodean yang efisien seperti penggunaan algoritma yang tepat, penggunaan tipe data yang sesuai, dan optimasi penggunaan sumber daya sistem. Lalu yang keenam, melakukan pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Yang terakhir, memperbaiki kesalahan dan melakukan validasi. Jika terjadi kesalahan pada sistem, perlu dilakukan perbaikan dan validasi ulang. Hal ini dilakukan hingga sistem dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Selain tahapan-tahapan tadi, pengembangan program logika pada sistem embedded harus memperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, memperhatikan keterbatasan sumber daya sistem. Pada sistem embedded, sumber daya yang tersedia terbatas sehingga program logika harus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sistem. Lalu yang kedua, memperhatikan lingkungan operasi. Lingkungan operasi pada sistem embedded seringkali bersifat real-time dan berbeda dengan lingkungan pada sistem desktop atau server. Yang ketiga, memperhatikan ukuran kode dan kompleksitas algoritma. Ukuran kode dan kompleksitas algoritma harus diperhatikan agar program logika dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Dan yang keempat, menggunakan alat pengembangan yang sesuai. Penggunaan alat pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan sistem dan kemampuan pengembang juga sangat penting dalam mengembangkan program logika pada sistem embedded. Mengoptimalkan program logika pada sistem embedded. Optimasi program logika pada sistem embedded untuk operasi secara real-time memerlukan perhatian khusus pada beberapa aspek, yaitu yang pertama, pemilihan algoritma yang tepat. Pemilihan algoritma yang tepat merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan program logika pada sistem embedded untuk beroperasi secara real-time. Yang kedua,
Penggunaan tipe data yang sesuai. Pemilihan data yang sesuai juga sangat penting dalam mengoptimalkan program logika pada sistem embedded. Tipe data yang tepat dapat menghemat penggunaan memori dan meningkatkan kecepatan pemrosesan data. Yang ketiga, penggunaan compiler yang tepat. Compiler yang dioptimalkan khusus untuk sistem embedded dapat menghasilkan kode program yang lebih efisien. Yang keempat, penggunaan teknik multithreading. Penggunaan teknik multithreading dapat meningkatkan kinerja program logika pada sistem embedded dengan membagi tugas-tugas pemrosesan menjadi beberapa thread. Kinerja sistem dapat ditingkatkan secara signifikan. Lalu yang kelima, penggunaan buffer dan caching. Penggunaan buffer dan caching juga dapat meningkatkan kinerja program logika pada sistem embedded. Yaitu dengan menggunakan buffer dan caching, pemrosesan data dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat. Yang keenam, meminimalkan penggunaan memori. Meminimalkan penggunaan memori juga sangat penting dalam mengoptimalkan program logika pada sistem embedded. Penggunaan memori yang berlebihan dapat menghambat kinerja sistem dan membuat program logika tidak dapat beroperasi secara real-time. Yang terakhir, memperhatikan interupsi. Interupsi dapat mempengaruhi kinerja program logika. Oleh karena itu, perlu memperhatikan interupsi dan mengoptimalkan program logika agar dapat mengatasi interupsi dengan efisien. Tantangan dan hambatan dalam pengembangan program logika. Dalam mengembangkan program logika pada sistem embedded, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi, yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya. Sistem embedded umumnya memiliki sumber daya yang terbatas seperti memori, CPU, dan daya. Hal ini membuat pengembangan program logika menjadi lebih sulit karena perlu memperhatikan penggunaan sumber daya yang optimal. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan memperhatikan ukuran kode program dan penggunaan memori. Selain itu, perlu memperhatikan penggunaan energi dengan mengoptimalkan kode program agar tidak menguras daya secara berlebihan. Yang kedua, ketidakpastian lingkungan. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan melakukan pengujian yang cermat dan memperhatikan lingkungan sekitar saat pengembangan program logika. Yang ketiga, kompleksitas perangkat keras. Hal ini membuat pengembangan program logika pada sistem embedded menjadi lebih sulit karena perlu memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan perangkat keras yang digunakan. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan memperhatikan standar komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem embedded. Yang terakhir, keselamatan dan keamanan. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan melakukan pengujian yang cermat dan memperhatikan standar keselamatan dan keamanan yang berlaku pada aplikasi yang digunakan. Dalam mengatasi tantangan dan hambatan dalam mengembangkan program logika pada sistem embedded, perlu juga memperhatikan penggunaan metodologi dan teknik yang tepat, seperti penggunaan protokol komunikasi yang sesuai, penggunaan alat pengembangan yang tepat, dan penggunaan teknik debugging yang efektif. Kesimpulannya, program logika pada sistem embedded adalah teknologi yang sangat penting dalam pengembangan perangkat elektronik yang lebih canggih dan efisien. Pada program logika memungkinkan perangkat untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks dengan cepat dan akurat, namun dalam mengembangkan program logika, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diperhatikan seperti keterbatasan sumber daya, ketidakpastian lingkungan, kompleksitas perangkat keras, keterbatasan waktu, dan keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan program logika pada sistem embedded, perlu memperhatikan penggunaan metodologi dan teknik yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.